Pak pernah menemui Pak Firly apa ya di Kartanegara ya Pak? Betul Pak. Ya, tanya Polda. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kartanegara betul Pak? Betul ya Pak ya? Bapak mengangguk. Mengangguk Sama rumah yang di Bekasi ya Pak? Iya. mengangguk berarti benar ya Pak? Apa hubungannya Firly Bahuri dengan Alex Tirta? Sobat Integritas, jumpa lagi kita di program Buka Kartu Satu Visi Utama. Mohon maaf tadi di depan agak belibet ya sebagai host dadakan karena zamannya lagi serba dadakan, digoreng bulat-bulat. Nah, hari ini kita akan bahas kasus yang juga menyita perhatian publik di tengah hiruk-pikuk Pilpres, kasus yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan juga menggemaskan itu ya. Nah, kita akan bahas dugaan tindak lanjut ya, perkembangan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, di tengah kita sudah ada yang bisa menjadi host, Pak Adnan Topanhusodo, Direktur Visi Integritas. Selamat sore Pak Adnan. Sore Dek. Kabar baik? Baik. Alhamdulillah. Tadi kalau ngomong-ngomong soal gemas sih jadi inget bayi. Ya, karena ya kita tahu lah Pak Adnan juga banyak mengawal KPK gitu ya, dan kita juga ingin KPK makin kuat gitu ya, dan tapi lihat kasus ini ya kesal dan gemas gitu ya kan. Bukan begitu Pak Adnan. Nah, langsung aja Pak Adnan, cerita perkembangan kasusnya Pak Firly Bahuri ini. Tadi bicara sebentar ngomong-ngomong ada Alexis itu ya. Saya kira Pak Adnan paseh ngomongin si Alexis gitu. Silakan Pak Adnan. Ya, kasus Firly Bahuri ini sebenarnya memasuki babak baru ya. Meskipun babak lamanya sendiri juga masih belum terlalu jelas. Dalam arti apakah skandal pemerasan yang diduga melibatkan Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian SYL itu juga akan sampai pada titik yang diharapkan oleh publik, di mana kemudian muncul penetapan tersangka. Karena bagaimanapun kasus pemerasan itu sendiri sudah masuk di tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Firly Bahuri juga sudah diperiksa sekali gitu ya oleh tim gabungan dari Bareskrim dan Polda. Kemarin juga SYL juga sudah diperiksa lagi dengan 2 saksi yang lain, dan di situ wartawan ketika menanyakan kepada SYL apakah pernah ketemu dengan Firly Bahuri, ya dia mengangguk, ya kan gitu ya. Dan fotonya juga sudah beredar kan? Iya, dan fotonya juga sudah beredar. Itu pun foto yang ada di lapangan bulu tangkis ya. Dan kalau kita kemudian cek lagi di perkembangan terbarunya hari ini, kita tahu bahwa ada kehebohan baru yang muncul karena kemudian Polri menyampaikan hasil pemeriksaan terbaru mereka. Salah satu yang kemudian disoroti adalah eksistensi satu rumah yang pernah digeledah oleh penyidik Polda Metro. Oh, itu rumah yang kemarin digeledah ya? Itu rumah yang salah satu yang digeledah yaitu di Kartanegara. Ya, ini rumah yang memang daerahnya elit ya. Bahkan Prabowo sendiri juga tinggalnya di daerah situ gitu ya. Nah, itu pernah digeledah oleh tim penyidik, dan mereka juga membawa satu koper yang diduga sebagai salah satu barang bukti dalam kaitannya dengan kasus pemerasan. Nah, cuma kemudian pertanyaannya kan, rumah itu milik siapa ya? Kenapa digeledah? Atau beredar di publik kan itu safe house atau rumah rehat gitu ya? Mana yang benar Pak Adnan? Nah, ini ada beberapa hal yang kita lihat kok jadi kontradiktif ya. Sebelumnya kan publik bertanya, itu rumahnya Firly bukan sih? Kenapa digeledah oleh penyidik? Karena kalau nggak ada hubungannya dengan perkara, pasti nggak akan ada penggeledahan. Kalau kemudian kita dengarkan dari pengakuan pengacara Firly Bahuri, disebutkan bahwa itu bukan milik Firly Bahuri. Itu rumah yang disewa oleh Firly Bahuri sebagai rumah rehat. Oke, jadi bukan KPK yang sewa untuk Bukan KPK yang menyewa, tapi Firly Bahuri sebagai pribadi.
Karena alasannya kalau pulang ke rumahnya yang di Villa Galaxy, Bekasi ya. Bekasi itu jauh ya. Karena Harus kan naik roket kalau ke Bekasi. naik roket, harus buat visa gitu ya. Dan itu kalau tiap hari kan ribet gitu. Iya, iya. Kita nggak sedang membuli orang Bekasi. Iya, mohon maaf. Karena kita juga sering ke sana. Iya. Dan memang macet. Ini beda sesi ini. Lanjut. Nah, itu alasannya gitu ya. Artinya kalau melihat atau mendengar pengakuan pengacara Firly itu disewa oleh Firly. Sewa Firly. Disewa oleh Firly. Harganya? Itu yang pertama, informasi pertama yang kita dengar. Tapi kemudian perkembangannya penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan hal yang berbeda. Di mana kemudian dibeberkan satu fakta baru bahwa rumah itu bukan disewa oleh Firly, meskipun digunakan oleh Firly. Rumah itu disewa oleh seorang pengusaha yang namanya adalah Alex. Mirip mantan pemain MU. Ya, seperti mantan pemain MU dan Arsenal. MU dan Arsenal ya. Dan Alex, Inter Milan. Alex Jangan belakang nggak tahu. Alexis. Sanchez. Ya. Nah, ini pemilik Alexis ya. Mungkin Ade juga sudah familiar ya dengan nama Alexis ya. Dari Pak Adnan tadi. Kita tahu itu kan pengusaha hiburan di Indonesia yang waktu itu ditutup ya salah satu tempatnya oleh Anies ya sebagai gubernur DKI waktu itu. Jangan-jangan Pak Firly butuh hiburan juga karena capek ke Bekasi ya mungkin ya. Nah, pertanyaan lainnya kan apa hubungannya Firly Bahuri dengan Alex Tirta? Ya. Kenapa kok ada sikap yang sangat dermawan ya kalau ini benar ya dari Alex memberikan menyewakan, atau membiayai atau membayarkan rumah itu untuk rehatnya Firly Bahuri. Dan harganya? Nah, harga sewanya sendiri juga mengejutkan, 650 juta per tahun. Itu bisa beli buat rumah sendiri ya? Satu rumah ya di daerah pinggiran. Setiap tahun berarti kan kalau udah disewakan bertahun-tahun ya berarti udah berapa miliar yang dikeluarkan oleh pengusaha ini. Betul. Nah, karena yang menikmati adalah Firly Bahuri, itu kenapa kemudian juga ada informasi pertemuan SYL dengan Firly Bahuri salah satunya juga dilakukan di rumah itu. Di rumah itu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan satu dugaan perkara pidana baru dalam konteks Firly Bahuri sebenarnya. Suap atau gratifikasi ya? Itu bisa dikaitkan dengan penerimaan gratifikasi ya oleh Firly Bahuri karena dia menikmati, dia tinggal di satu rumah yang sewanya itu dibayarkan oleh pihak lain ya, oleh pengusaha. Ya. Nah, hubungan dia dengan pengusaha hiburan ini kan juga menjadi tidak jelas. Iya. Apakah saudara, apakah ya ada utang budi selama ini ya, dan lain-lain sebagainya gitu, atau rekanan bisnis bahkan mungkin. Kalau member tetap nggak mungkin lah ya. Saya nggak tahu juga gitu, bisa jadi juga ke arah sana gitu. Dan Alex Tirta ini kan juga ketua PBSI ya, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia ya, yang mana Firly Bahuri juga suka dengan olahraga ini gitu, bulu tangkis. Meskipun juga rajin menangkis kalau ada tuduhan gitu. Belajar. Mungkin belajar dari olahraga bulu tangkis itu. Mungkin ini juga pelajaran buat yang lain ya, kalau mau lihai menangkis ya main bulu tangkis. Tapi dalam konteks penegakan hukum ya, terutama terkait dengan Firly ini apa saja aturan yang bisa dipakai quote unquote untuk apa? Ya, Firly Bahuri sebenarnya kalau melihat fakta baru yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dia bisa dijerat dengan pasal gratifikasi. Di luar pasal pemerasan yang sedang berjalan. Karena gratifikasi menurut Undang-Undang KPK itu adalah segala hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan jelas nggak dilaporkan kan? Yang ketika tidak dilaporkan, dia bisa dianggap sebagai suap. Yeah. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah
Firly melaporkan itu ke KPK. Saya kira enggak, karena tidak pernah muncul juga informasi soal ini. Apalagi tadi ya dari sisi sewanya mengejutkan. Ya. Nah, kalau merujuk kepada pengalaman penerimaan gratifikasi atau dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Firly, sebenarnya sudah ada kasus sebelumnya juga yang jadi presiden. Helikopter. Oh iya. Ketika Firly Tapi lolos kan? Ya, dan kemudian balik lagi ke Jakarta, itu kan dia juga disewakan helikopter oleh seseorang. Tapi ketika dilaporkan ke Dewas KPK kan dia hanya dijerat sebagai pelanggaran etik ringan, sehingga hanya kena teguran tertulis. Nah, sekarang sudah ada data atau fakta baru yang lebih kuat, ya, yang lebih besar kategorinya, dan ini menurut saya harus benar-benar digunakan oleh penyidik di kepolisian untuk menjerat yang bersangkutan. Karena bagaimanapun ini sudah kesekian kalinya praktek semacam ini terjadi, dan ini dilakukan oleh simbol strategis KPK, simbol harapan rakyat sebenarnya. Ketua KPK. Iya. Jadi kalau KPK-nya begitu, ketuanya begitu, kan memang mestinya ya dibersihkan, gitu. Betul. Segera dihabisi supaya nanti muncul tunas-tunas baru yang lebih bagus, yang ini bisa membawa KPK ke level sebelumnya. Ketika KPK mendapat kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat. Kita tahu sekarang tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK itu rendah sekali. Survei terakhir kemarin itu hanya 67%. Di bawah Polri malah ya? Di bawah Polri, di bawah DPD bahkan gitu ya. DPD mah. Padahal keberadaannya? Ya, tapi masih di atas DPR. Sedikit. Ya, masih agak lebih baik. Kalau di bawah udah... kalau udah di bawah DPR itu sudah cilaka. Cilaka betul lah ya. Nah jadi saya kira penerimaan gratifikasi ya, dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan atau yang menjerat Firly Bahuri ini bisa didorong untuk juga dijadikan sebagai salah satu bagian dari tahapan penyelidikan baru, gitu ya. Karena kan ini belum masuk tahap proses hukum yang masih full bucket ini. Ya, pada intinya kan karena proses awalnya yang dilakukan oleh Polda itu kan menyasar kepada pemerasan. Ya. Ini pengembangan kasus lah ya. Nah ini begitu ada fakta baru kan berarti perlu dikembangkan lagi, dan kita tahu bahwa ini adalah isu gratifikasi yang bisa dialamatkan kepada Firly Bahuri. Dan kalau itu betul saya kira nggak akan lolos. Karena itu terang benderang. Dan pelurunya banyak berarti ini Polri untuk... Pelurunya banyak. Nah pertanyaannya sekarang seberapa cepat mereka? Karena kasus ini kan juga sudah ditunggu publik ya. Publik juga berharap KPK-nya juga segera mendapatkan kepastian. Jangan sampai orang yang diduga bermasalah terus mengambil keputusan dalam penanganan tindak pidana korupsi di KPK. Karena bagaimanapun itu sudah menghilangkan sebagian dari reputasi dan kepercayaan publik. Kalau ini kan dari sisi Polri yang ya kita juga berharap bisa cepat. Dari sisi KPK-nya sendiri, apa yang bisa dilakukan terkait dengan Firly ini gitu ya? Karena ini kan ya udah benar-benar mencoreng lah ya, bahkan jadi bahan bercandaan KPK yang ya harapan kita cukup besar ya di tengah korupsi yang makin menggila. Yang gitu ya. punya peran itu kan sekarang Dewas semestinya ya. Jadi Dewas harus segera melakukan pemeriksaan atas dua hal ini. Yang pemerasan dan juga yang terakhir ini yang soal gratifikasi. Tapi kalau dalam kasus disewakan helikopter Dewas bekerja dengan baik gitu ya, dapat sanksi yang keras, Firly, kemungkinan nggak akan muncul kasus seperti ini. Apa masih bisa dipercaya nih Dewas KPK? Ya kalau kita mau menggunakan mekanisme formalnya KPK kan memang hanya ada Dewas. Bahwa kemudian Dewas pada periode sebelumnya itu tidak menunjukkan taji yang sebenarnya, tidak menunjukkan sikap yang profesional gitu ya dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi pelanggaran kode etik. Kita berharap mereka memperbaikinya ya pada kasus ini. Karena kalau
image KPK tersandra oleh Firly Bahuri yang sedang diperiksa, disidik gitu ya oleh Polda Metro Jaya, ini juga akan mempengaruhi reputasi KPK secara kelembagaan. Dan ini juga tidak sehat bagi upaya-upaya yang sekarang ini dilakukan oleh KPK. KPK sedang melakukan upaya penindakan, pencegahan, penyidikan gitu ya. Karena bagaimanapun contoh dari atas ya di dalam konteks budaya ya di Indonesia yang memang patriarki gitu sifatnya, itu nggak bisa dihilangkan. Kesan itu harus kuat. Dan itu ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya. Paling tidak mereka itu nggak bersahabat dengan pengusaha hiburan gitu loh. Sehingga tidak tercemar namanya gitu. Apalagi ini kan hiburan yang dianggap quote and quote sesuatu yang tidak dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat gitu ya. Karena mungkin berhubungan dengan hiburan malam yang itu dipersepsikan mungkin negatif gitu. Kenapa kok sampai ada relasi seperti itu gitu. Ini masih misteri ya. Dan kalau kita belajar dari ya misalnya divisi kan banyak dampingi BUMN gitu ya. Mereka selalu jadikan rujukan KPK dalam menerapkan kebijakan gratifikasi gitu ya. Soal frekuensi penerimaan hadiahnya, soal besarannya. Itu gitu yang bahaya nantinya gitu. Karena kalau KPK dorong-dorong pejabat publik untuk mau melaporkan gratifikasi, tapi pada satu sisi ketua KPK-nya diduga menerima gratifikasi, yang ini juga sesuatu yang ada keterkaitannya dengan sosok pengusaha yang bermain di dunia hiburan. Ini kan menjadi satu satu pukulan berat bagi kebijakan pengendalian gratifikasi di berbagai institusi atau sektor publik. Mereka mengamini apa yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh KPK, tapi kemudian dia lebih gede malah. Ketua KPK-nya sendiri kayak begitu gitu. Jadi ini mendelegitimasi secara fundamental apa yang dilakukan oleh KPK selama ini. Betul. Dan di sini Presiden juga jadi pemain kunci ya. Karena lagi-lagi yang terlibat kan pemain besar. Kita belum tahu sikap Presiden dalam konteks ini akan kemana arahnya. Nah oleh karena itu Polda juga harus cepat gitu. Jangan sampai kemudian ada intervensi politik yang membuat kasus ini terkatung-katung, tidak jelas. Akhirnya juga reputasi KPK-nya menjadi makin hancur gitu. Cepat dalam artian apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman Polda? Ya segera ditetapkan saja sebagai tersangka, mengingat surat penyidikannya sudah terbit sejak beberapa waktu lalu gitu. Jadi kalau sprindik ya surat perintah penyidikan itu sudah keluar, biasanya kan normatifnya itu juga sudah ada tersangka gitu. Nah ini kan disembunyikan. Nah ini siapa yang sebenarnya jadi tersangka? Kalau fokus pemeriksaannya pada Firly Bahuri kan berarti memang bidikan Polda Metro Jaya adalah kepada ketua KPK. Jadi ya selesaikan saja dengan cepat, tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda, bahwa kemudian ada perkara-perkara lain yang mengantri karena ada perkembangan dari proses penyidikan yang dilakukan, yaitu bisa dijalankan setelahnya. Ini ada yang lebih urgen lah soal ini gitu ya, karena ini punya daya rusak yang luar biasa kalau tidak diselesaikan begitu ya. Betul, kita harus selamatkan KPK, tidak menyelamatkan seseorang di konteks ini gitu, karena pemberantasan korupsi itu masih menjadi sesuatu yang penting, prioritas. Apalagi mau pemilu kayak gini kan. Apalagi menjelang pemilu, KPK dibutuhkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, aset negara, dan lain sebagainya. Oke, Pak Adnan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya sebenarnya mau meniru cara Pak Adnan menutup gitu ya, cuma ya agak susah gitu ya. Jadi teman-teman udah clear tadi apa yang sudah direkomendasikan Adnan, bahwa supaya tidak ada ruang politisasi kasus yang terkait dengan Pak Firly ini harus ada percepatan gitu ya. Selain takut ada politisasi, juga daya rusaknya yang luar biasa gitu ya.
Dari sisi KPK, Dewas mesti bergerak cepat. Dari sisi polisi gitu ya, dengan sejumlah banyak fakta, keterangan gitu ya, bisa segera ditersangkakan begitu Pak Anand. Ya. Supaya masa depan KPK makin bagus dan masa depan pemberantasan korupsi juga makin bagus. Sekira itu, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen. Pak Anand juga kalau ada teman-teman bertanya lebih lanjut terkait kasus ini atau yang lain, bisa ikut menjawab di komen kita. Terima kasih, sampai jumpa.